Majelis ilmu ini penting untuk apa? Untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika yang anak-anak jangan ngobrol ya. Sebab keyakinan ini penting. Ya. Di dalam kitab Salafun Shalih kita ya, dan bahkan Al-Qur'an juga telah menyampaikan juga kita harus benar-benar yakin terhadap Allah hattal maut. Allah katakan dalam ayat Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Keyakinan di sini dalam ayat Al-Qur'an itu suratul Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kamu ajal. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan itu wa antum khina izin tanzurun. Sebelum roh yang ada di badan kita ini mau dicabut oleh Allah, sampai ini roh kita ini dicabut dari mulai kaki. Makanya kan kalau orang lagi sakratul maut, di sini banyak mungkin jamaah yang sudah pernah menyaksikan sanak famili dan kerabatnya yang lagi sakratul maut. Nggak ada orang sakratul maut ada yang langsung dari palanya dulu dingin. Pasti dinginnya dari mana dulu? Dari kaki. Dari kaki dingin, naik dari jarinya, naik ke telapaknya, ke lututnya, ke paha, sampai ke perut, sampai naik, sampai roh itu udah sampai di kerongkongan kita nih terakhir. Tetap kita harus yakin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kita harus benar-benar yakin terhadap agama Allah. Sebab banyak orang yang saat ini yang kadang-kadang nggak yakin. Makanya tradisi orang-orang tua kita, salafun shalih kita, biasa kalau ada sanak famili yang lagi sakratul maut, biasanya sekitarnya ngapain? Nah, ngaji. Ada yang baca ayat kursi, ada yang baca surah Yasin, ada yang dibantu dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin waktu dia lagi sakratul maut, dia lagi sakit, ada yang pakai infusan, ada yang segala macam pakai alat medis atau lain. Mungkin lagi sakit yang lagi dia derita ini nggak kuat, dia lupa mungkin karena kesakitannya, diingetin keluarganya ini amalan yang baik. Bukannya malah orang sakratul maut ditinggalin. Kan ada nggak orang yang kalau lagi sakratul maut, kan ada kan, kita nggak perlu sebut lah. Kelompok mana itu yang kalau lagi sakratul mautnya tuh sampai nangis-nangis teriak-teriak, keluarganya ninggalin. Dia kabur, nggak ada yang berani, ketakutan semua. Kita enggak, umat Islam deketin, ngajiin. Mungkin lagi dia nggak kuat nih, ya, lagi dia nggak kuat, keluarganya ngingetin. Nah ini tradisi yang baik. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Kita harus benar-benar yakin. Makanya ketika kita mengucap, ya saya yakin sama agama Islam, sama Allah, nggak cuma sekedar ucapan, harus benar-benar i'tiqadan. Hati, ucapan, dan juga amal perbuatan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang lagi di medan perang, atau nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, waktu konflik beragama di Poso atau di tempat lain itu, kita bisa lihat bagaimana itu ngetok-ngetok orang kafir, dia ketok-ketok langsung apa? Begitu yang jawab rumah orang Islam, jawab waalaikumsalam, apa yang dibuka langsung? Tebas langsung palanya. Nah, di situ diuji tuh keimanan kita tuh. Kira-kira kalau orang yang nggak beriman gimana? Nggak mau ngucapin salam, takut, nggak mau menunjukkan keislamannya, takut mati. Tapi kalau orang yang udah benar-benar kuat, dia akan siap untuk mati syahid di jalan Allah. Makanya tuh keyakinan hatal maut, Allah katakan sampai mau meninggal harus benar-benar nih yakin. Sebab ini zaman sekarang, makanya pentingnya kita hadiri majelis ilmu ya seperti ini, menambah apa? Menambah keyakinan kita. Hati-hati saat ini belajar di luar nih macam-macam, apalagi di apa nih, di handphone, di internet. Banyak yang bagus, banyak, tapi kalau nggak dibarengin dengan bertemu langsung dengan kita punya guru, kita punya kiai, kita punya ustadz, kita punya habib, kita punya syekh, berbahaya. Kenapa? Kita nggak bisa nanya langsung. Kalau cuma lihatnya video bisa kita dengar ilmunya, tapi kan mesti cross check and recheck juga. Kadang-kadang saat ini main ditelan aja, langsung apa yang dari handphone semua bagus. Bagus kalau kita kenal ulamanya. Kalau kita nggak kenal nih ulamanya, mau dipakein gampang sekarang.
Apalagi yang makin ngetren, makin aneh-aneh pakaiannya. Bahkan kadang-kadang yang aneh-aneh yang laku. Apalagi sekarang dakwahnya beda lagi. Yang dilihat bukan isi, bukan ilmunya yang dilihat apa? Yang dilihat kalau di handphone saat ini apa? Rujukannya. Kalau dulu tuh kita kalau nyari guru, oh lihat ada yang ngajar siapa nih? Oh ada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Beliau di mana? Oh tamatan dari Mekah, tahunan di Mekah bersama gurunya Abuya Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau belajar dan sanad beliau nyambung kepada orang-orang besar sampai kepada keturunannya, sampai ke Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir, Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad di Tegal, nyambung. Beliau keturunan dari seorang wali Allah di Gubah Tegal, Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Ada sanad silsilahnya, sanad keturunannya ada, sanad keilmuannya ada. Oh kita ketemu sama guru kita, kayaknya Dr. Abdul Razak, belajar sama alim ulama juga. Tapi saat ini kalau kita nggak melihat rujukannya repot. Kita nggak tahu dia belajarnya di mana. Nah saat ini kalau di handphone, di internet yang dilihat apa? Rujukannya nggak lihat dari asal usulnya dulu, yang dilihat follower. Berapa subscribernya? Berapa followernya? Oh followernya udah keren jutaan. Preman didandanin bisa jadi ustadz sekarang di internet. Bisa nggak? Artis didandanin banyak. Yang lain nggak ada isinya. Isinya ngelawak aja. Dari awal sampai akhir isi kajiannya lawak. Bahkan yang makin lucu makin laku lagi. Begitu nggak? Kalau ini kan biasanya kan anak nih panitia maulid atau panitia peringatan hari besar Islam. Kalau undang kalau nggak yang lucu nggak laku. Makanya mungkin Al-Faqih pernah sampaikan di sini nasihat dari Al-Faqih dapat dari Sayyidil Walid, dapat dari Habib Idrus bin Hashim Alatas. Beliau dengar langsung dari kakek kami Habib Hashim, dapat dari seorang ulama Betawi di daerah Tegal Parang, Kiai Abdul Razak Haidir. Beliau menyaksikan langsung. Waktu itu ada dua ulama putra Jabodetabek. Yang pertama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang dan Kiai Haji Nur Ali dari Bekasi, Masjid At-Taqwa Bekasi. Saat itu Kiai Nur Ali datang ke Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, ngeluh. Kiai Nur Ali sama bareng juga, mohon maaf, sama Kiai Haji Abdullah Syafi'i Asy-Syafi'iyah. Kiai Abdullah Syafi'iyah ya, Kiai Abdullah Syafi'i Asy-Syafi'iyah. Kiai Abdullah Syafi'i ngeluh sama Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib kemarin Al-Faqih dakwah di daerah Bekasi dekat tempat Kiai Nur Ali. Kata Kiai Abdullah Syafi'i ini, itu Al-Faqih lihat ada salah satu penceramah di masjid, dari awal sampai akhir isinya lawak. Bahkan kadang-kadang yang dibuat lawak azan, dibuat lawak ayat Quran, dibuat ketawa-tawaan buat jamaah biar nggak ngantuk. Saya beristighfar ya Habib, gimana ya Habib ini kok keadaan sekarang? Ini cerita Kiai Abdullah Syafi'i sama Habib Ali Kuitang berapa puluh tahun yang lalu nih, bukan zaman sekarang. Beliau udah meninggal udah puluhan tahun yang lalu. Habib Ali Kuitang terdiam, tersenyum, nggak dijawab dulu. Berapa kali sampai pas mau pulang dijawab oleh Habib Ali Kuitang, ya Syafi'i nggak usah heran, tambah akhir zaman ulama terbagi dua. Yang pertama, banyak nanti ulama-ulama akhir zaman, ulama yang seperti kembang mawar, kembang ros, kembang melati. Bagus gak kembang mawar, kembang ros, kembang melati? Cakep, bunganya mekar, tampilannya bagus, dipajang, ada pernikahan, dipajang kembang mawar, kembang ros, kembang melati, ada yang meninggal, dipajang ke kembangnya, ada periaan, dipajang, cuman sebagai pajangan. Tapi engkau jangan jadi yang seperti itu ya Syafi'i. Jadilah ulama-ulama seperti kembang duren, kembang padi, kembang nangka. Nggak perlu bagus-bagus kembang duren kan nggak cakep bunganya. Kembang padi biasa aja kucel. Tapi apa? Ada apanya? Ada hasilnya. Kembang duren ada hasilnya, buah duren bisa disayur, bisa dimakan, buahnya mahal. Kembang padi hasilnya padi bisa dimakan, bermanfaat. Maksudnya apa ya Habib? Jadilah ulama-ulama yang nggak perlu pakaian jubahnya, nggak perlu sorbannya bagus, nggak perlu tampilannya keren.
tapi jadilah ulama-ulama yang menghasilkan anak didik yang bermanfaat, yang punya tempat pondok pesantren, punya majelis taklim, punya majelis ilmu, punya tempat pendidikan yang bermanfaat, ada anak-anak yang dididik. Itu kata Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kira-kira ini kejadian seperti ini banyak gak saat ini yang begitu? Banyak gak? Kadang-kadang kalau kita lihat yang datang nih kalau lagi ada acara, yang dihormatin ulama yang kembang duren, kembang padi, atau yang kembang mawar, kembang melati? Yang dihormatin yang mana? Kembang melati mahal, bayarnya mahal. Bener gak? Banyak yang begitu? Banyak kan? Tapi yang kembang duren kadang-kadang ustadz setempat yang ngajarin tiap minggu taklim kepada jamaahnya gak dihormatin. Bahkan kadang-kadang panitia repot cari dana kemana-mana, ngasih amplop buat gurunya penceramah tuh kembang mawar, kembang ros, sampai berani, sampai pakai panjar lagi. Wah, panggil yang artis jutaan. Guru setempat yang tiap hari imam, yang tiap minggu ngajarin jamaah alif bakta, tiap minggu ngajarin ilmu fikih dan cara sholat, nggak dihormatin. Banyak yang begitu. Makanya jarang yang berkah ilmunya. Nah inilah Habib Ali bin Abdul Wahab sudah mengatakan, yuk jadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Buat umat. Nah inilah nasihat yang luar biasa. Nah untuk seperti itu apa? Yuk jadilah kita orang-orang yang yakin belajar agama Allah. Makanya hati-hati cari guru, cari ulama, hati-hati. Jangan cuma karena tenar follower. Ada yang banyak ulama-ulama kita yang hebat luar biasa, followernya banyak ada. Ini mungkin bapak-bapak yang nggak megang handphone nggak paham apa sih follower. Sekarang nih kalau ngeliat nih, wah ini kiai, ini ustadz, ini habib, followernya dikit nih di handphone nih, nggak laku jadi lihat lah. Jadi rujukannya berdasarkan apa? Lihat umatnya penuh apa kagak, tapi lihat hasilnya, lihat anak didiknya. Kita lihat ulama-ulama itu digontor, gurunya kiainya biasa aja, tapi hasil anak didiknya itu orang-orang besar semua. Jadilah orang-orang yang benar-benar. Kita lihat Profesor Abuya bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ya, itu anak didiknya luar biasa semua. Kita kalau tahu itu kalau ke Mekah itu anak didiknya Abuya bin Muhammad Al-Maliki itu rumah rata-rata mau kiai, mau ustadz, mau habib, semua jadi orang-orang besar dan rata-rata muridnya punya pondok pesantren. Mayoritas rata-rata luar biasa. Ya, nah inilah makanya jadi benar-benar yang benar-benar bermanfaat buat umat. Makanya sembahlah Allah sampai yakin pentingnya belajar agama. Nah, inilah alhamdulillah majelis ilmu kita sudah buka di Masjid As-Saadah maupun di tempat-tempat lain. Yuk ajarin anak-anak kita ini hadir majelis ilmu.